Ya, inilah kesadaran. Ketemu Tuhan bisa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun. Karena Tuhan kita Tuhan yang universal dan tanpa batas tadi. Totalitas ya kan. Jadi ketemu Tuhan bisa sewaktu-waktu. Saya katakan sholat itu latihan untuk mengenal Tuhan. Sayangnya sampai udah tua pun masih latihan terus. Maka kalau selama ini banyak orang melihat saya dari YouTube tentang pengajaran-pengajaran secara lisan, nah kemarin prakteknya, Pak. Kemarin prakteknya, kan itu. Jadi Pak Niko bisa mengalami fase seperti ini karena melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang nggak didapatkan banyak orang. Maka ada kata-kata apa? Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Dan orang-orang yang mengalami kehidupan yang di atas rata-rata, itu porsinya sedikit, Mas Indra. 5%. 5%. Kemudian data singgung kan, kekayaan 5% penduduk dunia, itu sama dengan kekayaan 95% penduduk dunia. Nah, yang 95% itu rata-rata dan di bawah rata-rata. Nah, yang 5% itu orang yang di atas rata-rata. Nah, seringkali kita ini dihakimi orang karena kita berbeda dengan kebanyakan orang aja. Nah, rata-rata kan begini, wajarnya kan begini, gitu kan. Nah, justru ketika ada orang melakukan yang di luar kewajaran tanda kutip bagi mereka, ini dianggap aneh, dianggap menyimpang. Jadi seringkali kita tuh dihakimi orang karena kita berbeda dengan yang lain itu. Pengadilan opini. Karena kita berbeda dengan mereka. Padahal kalau mau menjadi pribadi yang luar biasa, ya harus berbeda dengan yang biasa. Dan yang biasa ini porsinya lebih banyak daripada yang luar biasa kan itu kan. Kita rubah. Kalau selama ini tadi Mas Indra sampaikan, nanti kalau kelimpahan melakukan hal yang aneh-aneh. Enggak. Kalau orang udah berkelimpahan tuh enggak kena aneh-aneh, Mas Indra. Karena udah mengalami, udah bahagia kok. Ngapain harus aneh-aneh gitu. Jadi yang aneh-aneh itu yang belum berkelimpahan, karena merasa kurang. Sing maga-maga ya. Iya, kan dia belum merasa kelimpahan kan. Kalau udah kelimpahan tuh ya nyaman aja, nggak melakukan aneh-aneh. Keluarganya nyaman, hubungan suami istri nyaman, nggak ada kekurangan kan, nggak aneh-aneh itu kan. Baik, Niko, saya geser ke tanggal 11 Agustus ya. Sekaligus mau konfirmasi kira-kira jatah peserta dari Ngaji Roso itu kira-kira berapa begitu ya? Dan siapa saja yang nanti akan diundang di acara apa namanya? Sarasian Budaya Nusantara ya, gelar Budaya Nusantara. Ya. Jadi untuk teman-teman setianya Ngaji Roso, kami memberikan kuota karena maaf ya tempat dan ini sangat terbatas untuk 250 orang. Dari teman-teman dari Ngaji Roso, nanti silakan diatur Mas Indra untuk pendaftarannya. Karena kami juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang lain untuk datang karena banyak juga yang mau datang. Kemudian narasumber yang sudah bersedia hadir, ini orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan, dan ini semesta yang bekerja. Kalau secara manusia ini udah nggak mungkin sebetulnya kan itu kan. Nggak mungkin ya. Jadi ada guru gembul yang sangat luar biasa memberikan pengajaran-pengajaran. Ada Dr. Wayan dari Bali yang sangat luar biasa juga pemahamannya tentang semesta. Ahmad Kozim. Ya, ada Pak Ahmad Kozim yang luar biasa juga. Sejarah dan pengetahuannya tentang agama juga luar biasa. Ada Pak Wayan Kadek Siwa Ambara ya, yang sudah melakukan banyak pengabdian kepada masyarakat ya untuk healing ya, terutama healing ya. Mbah Gatot Hartoyo. Ada Mbah Gatot yang ini pelaku sejarah ya, dan sangat memahami tentang budaya Nusantara. Kemudian nanti akan dipandu moderator namanya Pak Warseno ya. Nah, dia seorang dalang kondang. Warseno Slang ya. Jadi Warseno Slang nanti siangnya beliau sebagai moderator dan malamnya akan menggelar wayang kulit. Yang cewek. Oh, yang cewek belum. Nanti ya karena waktunya ya nanti next itu ya. Kemudian bintang tamu untuk malamnya itu Cak Yudo. Ya, Cak Yudo dengan timnya ya, yang akan memeriahkan acara malam itu. Di
kami berharap dengan bertemunya tokoh-tokoh ini akan berbicara Nusantara ke depan, kontribusi kita ya dari dimulai kota kecil kita akan membawa cercah harapan ya, terang-terang kecil yang nanti akan menyebar ke seluruh Nusantara untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Oke, ya. Arahnya ke sana Pak? Ya, dan pasti terjadi. Pasti karena kami sudah membaca tanda-tanda alam. Oke. Ya, karena dan ini juga penggenapan apa yang sudah diramalkan ya oleh leluhur kita dulu. Pengalaman saya keliling dunia, Indonesia tidak ada negara yang seperti Indonesia. Oke. Sumber daya alamnya, musimnya, ya, luar biasa sekali. Bahkan banyak negara sekarang ini sudah mengalami kontraksi secara ekonomi. Oke. Hanya Indonesia yang justru nyaman-nyaman saja. Dubai gimana? Dubai kalau secara sumber daya alam sangat-sangat minus. Ya, kecuali minyak di sana. Tapi minyak pun mereka menyadari bahwa sudah mau habis, maka Dubai membangun kota yang sangat terbuka. Justru sekarang menjadi pusat ekonomi dunia. Ya, hampir semua perusahaan besar punya kantor di Dubai. Dan kita pun bagian dari Dinasti Nusantara Group, kita juga punya kantor di Dubai. Pelajarannya gini Mas Indra, negara yang penuh dengan keterbatasan karena sumber daya alamnya cuma minyak, itu aja bisa menjadi negara maju. Gedung-gedung pencakar langit, ya, semua banyak perusahaan dunia ada di sana. Dan patut bersyukur untuk bangsa Indonesia. Jadi kalau Anda saat ini suka mengeluh, suka merasa hidup dalam kekurangan, ya, coba lihat kebunmu sekarang ya, hitung berapa pohon yang ada di kebunmu. Karena di Dubai itu ternyata orang disebut kaya raya Mas Indra, itu bukan dari koleksi mobil mewahnya enggak. Karena mobil mewah di sana murah harganya, karena nggak ada pajak ya. Nggak ada pajak ya. Jadi di Dubai itu orang disebut keluarga kaya raya, itu dihitung dari jumlah pohon yang ada di rumahnya. Maka saya katakan Indonesia sangat kaya raya. Maka kalau Anda masih suka mengeluh, ya, hitung sekarang jumlah pohon yang ada di kebunmu. Karena di Dubai itu untuk punya satu pohon itu impor. Plus tanah? Plus tanahnya. Plus tanahnya? Dari Nepal ya. Jadi pohon dan tanahnya impor dari Nepal. Mahal banget. Satu pohon itu kira-kira 1 miliar. Ya, gila. Ya, kira-kira 1 miliar. Ya. Maka kalau Anda yang masih suka mengeluh, ayo hitung jumlah pohon yang ada di kebunmu. Anda ternyata kaya raya kan itu. Ngeri. Ya, dan Dubai kota yang sangat panas, sangat panas sekali, nggak nyaman. Di sana kalau kerja bangunan itu kerjanya mulai jam 4 sore baru bisa pada kerja. Oke. Ya, kalau siang sangat panas sekali, nggak nyaman. Patut bersyukuri Pak Niko tinggal di justru Indonesia ya. Bangsa Indonesia ini tidak ada yang seperti Indonesia. Iklimnya, kekayaan alamnya, mau makan apa aja ada. Sangat-sangat luar biasa Nusantara kita ini. Saya kembali teringat soal Dubai tadi yang soal pohon gitu ya. Jadi parameter kekayaan di sana bukan mobil mewah, bukan rumah yang mewah, tetapi punya pohon berapa gitu ya. Jumlah pohon. Menurut Pak Niko ini kan ya, sebenarnya Pak Niko kan selalu bicara tentang keberlimpahan gitu kan ya. Nah, itu tuh kenapa tidak hidup cukup aja gitu? Kenapa harus berlimpah gitu? Misalnya cukup beli mobil, cukup beli rumah, takutnya nanti kalau berlimpah kan ada ini perspektif yang mengatakan nanti justru malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana menjelaskan? Ya, jadi gini, justru kenapa banyak orang ketika ingin hidup berlimpah secara pribadi malah yang terjadi tidak berkelimpahan Mas Indra. Berlimpah secara pribadi malah yang terjadi tidak berkelimpahan gitu loh. Oke, menarik. Kenapa? Karena Tuhan ini Tuhan yang punya rencana bahwa supaya semua makhluk ciptaannya mengalami kelimpahan. Tapi kalau kamu bicara untuk dirimu sendiri, kamu terlalu egois. Wadahmu terlalu kecil. Konfirmasi sekarang. Nah, selama ini banyak orang saya tanya ya. Contoh kemarin saya sedang dirawat anak-anak di spa saya kan itu kan. Mereka menanti-nantikan saya untuk bisa merawat kan itu kan. Ketika kesempatan saya tanya ke mereka ini yang merawat saya ini. Oke, sekarang kalau kamu saya tanya,
apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Jawabannya apa mereka? Pak, saya ingin membahagiakan orang tua. Pak, saya ingin anak saya nanti bisa sekolah tinggi. Ya semua masih orientasinya apa? Egois. Justru ketika orientasinya egois, justru mereka tidak berkelimpahan. Karena selama ini dari kecil yang dia pikirkan apa? Tentang kehidupannya sendiri gitu. Orang tuanya, keluarganya kan gitu kan. Padahal semesta ini kan berkelimpahan. Maka dengan saya sadari itu, saya katakan apa? Tuhan, aku mau berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Otomatis kan semua terjawab, Mas Hendra. Kalau saya berkelimpahan, otomatis saya bisa membagikan orang tua. Kalau saya berkelimpahan, otomatis saya bisa menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Dan walaupun saya pun anak mau sekolah tinggi atau enggak, bagi saya enggak penting kan itu kan. Tapi yang penting apa? Berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Justru itulah sejatinya kelimpahan. Kalau masih untuk diri sendiri, bukan kelimpahan. Kelimpahan itu apa? Untuk diri sendiri sudah sangat cukup dan melimpah. Bermanfaat bagi banyak orang. Dirasakan oleh banyak orang, itu namanya kelimpahan. Kalau masih untuk diri sendiri, belum kelimpahan itu. Baru sebatas cukup. Orang dari Toba belum pernah ketemu saya, Mas Indra. Tapi sudah mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Dan dia sudah mengalami namanya keajaiban dan kelimpahan. Apa tuh keajaibannya? Keajaiban begitu saya praktekkan doa jam 3 pagi itu. Dia dapat keajaiban transfer uang masuk dari sumber yang dia tidak dikenal sebesar 5 juta. Kemudian yang kedua, keajaiban kedua, ada transfer uang masuk lagi. Jumlahnya 53 juta. Dikenal nggak? Nggak dikenal semua. Nggak dikenal semua. Nah dari situ akhirnya dia punya, dia katakan, Pak Niko, saya langsung mencipta Pak Niko. Saya pengen ketemu Pak Niko. Akhirnya satu keluarga berangkat ke Salatiga, ya, 4 hari perjalanan, Mas Indra. Jadi PP 8 hari. Nah waktu itu yang mamanya, kakaknya, bapaknya tanya, nanti kalau nggak ketemu Pak Niko gimana? Tenang mah, aku udah mencipta Mas, seperti yang diajarkan Pak Niko. Pasti nanti ketemu Pak Niko. Nanti salaman aja udah kita udah seneng, pokoknya pasti udah mencipta. Nah, yang kerennya lagi pas datang ke sini Mas, udah malam. Ditemui oleh anak buah saya di depan sana. Anak buah saya ngomong gini, oh Bapak tidak ada gitu, artinya saya masih perlu istirahat. Mas, saya itu udah mencipta Mas. Saya sudah mencipta, pasti ketemu Pak Niko. Nah, akhirnya bisa ketemu saya juga gitu loh. Jadi karena dia yakinnya tadi mencipta tadi. Masalahnya itu. Nah, banyak orang sudah tahu teorinya, kadang prakteknya ini kan nggak diperjelas gitu loh, nggak diperjelas. Kenapa banyak teman-teman yang tidak lulus mantra penciptaan 21 hari itu kenapa? Yang bikin nggak lulus apa kira-kira? Banyak faktor, kita bisa lihat dari karma yang belum selesai juga. Kemudian tingkat kesungguhannya juga kurang kan gitu kan. Nah, saya katakan, gimana kamu mau mengalami kehidupan baik, melakukan hal yang sederhana gini aja kamu nggak lulus. Katanya mau kaya. Lah ya, katanya mau kaya. Melakukan perkara yang berbeda dengan yang lain aja kamu nggak sanggup kan itu kan. Nah, jam 3 ini kan lagi enak tidur. Kebanyakan orang kan baru enak tidur. Justru kalau kamu mau mengalami yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Banyak orang tuh pengen hal yang berbeda tapi melakukan hal yang sama, itu namanya orang gila itu. Kalau Anda pengen sesuatu yang berbeda, lakukan hal yang berbeda, itu kunci. Itu tuh jalan tengah sih menurut saya Pak Niko. Jadi aku percaya tentang itu tuh utuh gitu, percaya utuh kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda, yang nggak dilakukan banyak orang, ya kita pasti mendapatkan sesuatu yang didapatkan banyak berbeda. Orang gitu. Iya, itu pasti. Dan itu menurutku udah itu clue gitu. Jadi mau dikerjakan apa enggak gitu. Banyak orang itu kan tadi berpatokan rata-rata, kebanyakan orang begini. Ya, kita dihakimi secara opini karena kita melakukan yang berbeda gitu aja kan itu loh ya. Betul.